Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Amrin, calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Goa. Pada video kali ini saya akan melaksanakan kegiatan pra-observasi untuk aksi nyata modul 2.3, yaitu coaching untuk supervisi guru penggerak. Dan pada kesempatan kali ini saya ditemani oleh rekan sejawat saya, yaitu Pak Harisal SPD. Beliau adalah guru matematika di SMP IT Al-Fiqhian School Goa. Baiklah, langsung kita menuju kepada kegiatan pra-observasi saya. Assalamualaikum Pak Harisal. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya? Sehat Pak ya? Alhamdulillah sehat luar biasa. Iya, baik Pak. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan kegiatan pra-observasi yang tujuannya adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi nanti jalannya proses pembelajaran yang akan Bapak lakukan di kelas, begitu Pak ya. Tujuan dari proses observasi ini juga saya sangat berharap dengan adanya kegiatan pra-observasi ini nanti Bapak bisa melakukan pembelajaran di kelas itu bisa lebih percaya diri, bisa lebih bagus pembelajaran di kelasnya, dan juga pastinya sintaks atau alur dari pembelajaran Bapak itu bisa tertata dengan baik. Baiklah Pak, ada beberapa pertanyaan yang saya ingin ajukan ke Pak Harisal terkait dengan kegiatan pra-observasi ini. Pertanyaan pertama Pak, kira-kira tujuan pembelajaran yang ingin Bapak capai dalam pembelajaran Bapak nantinya di kelas itu seperti apa? Ya, tujuan pembelajaran nanti yang saya ingin capai dalam pembelajaran akademiknya adalah yang pertama itu peserta didik mampu memahami operasi campuran pada bilangan bulat. Yang kedua itu peserta didik mampu memecahkan masalah yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan operasi bilangan bulat. Dan yang ketiga itu peserta didik mampu menemukan hasil dari FPB dan KPK dari bilangan yang diberikan. Oh iya, jadi materinya nanti fokus utamanya yaitu bilangan bulat Pak ya, dan turunannya FPB dan KPK. Materi pokoknya itu bilangan bulat. Iya, baik Pak. Nanti kira-kira pengembangan kompetensi yang akan Bapak capai dalam pembelajaran itu seperti apa nantinya Pak pada siswa-siswa Bapak nantinya? Iya, kalau untuk pengembangan kompetensi pada peserta didik nantinya pada proses pembelajarannya itu saya harapkan sebenarnya peserta didik itu sudah mampu memahami terkait dengan operasi campuran ya, karena selama ini saya lihat anak-anak itu masih kadang-kadang belum memahami dengan baik terkait dengan operasi campuran itu, seperti misalnya perkalian, pembagian, penjumlahan, yang mana dulu yang harus dikerja lebih dulu, itu mungkin yang akan dikembangkan area pengembangannya. Yang kedua itu terkait dengan bagaimana anak-anak mampu memecahkan masalah atau problem solving dari masalah-masalah yang diberikan ke anak-anak atau soal-soal yang diberikan ke anak-anak yang tentunya dekat dengan kehidupan sehari-hari mereka, seperti itu. Iya, jadi tujuannya nanti ada dua Pak ya. Yang pertama itu memahami operasi campuran yang berkaitan dengan perkalian, pembagian, dan pengurangan. Kemudian juga yang kedua, bagaimana materi ini bisa mereka aplikasikan dalam pemecahan masalah di lingkungan sehari-hari mereka, seperti itu Pak ya. Iya. Pertanyaan selanjutnya Pak, rancangan pembelajaran yang Bapak akan aplikasikan di kelas itu strategi pembelajarannya seperti apa Pak? Iya, yang pertama di kelas itu mungkin saya akan menerapkan model pembelajaran discovery learning ya, jadi model penemuan. Yang kedua itu untuk strategi pembelajaran yang saya akan gunakan di kelas, intinya ada dua sih sebenarnya. Yang pertama itu terkait dengan KSE ya, kompetensi sosial emosional. Yang kedua itu terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi. Jadi kalau untuk KSE kebetulan saya mengajarnya itu habis duhur, gitu ya. Jadi anak-anak kalau habis duhur itu kadang-kadang energinya sudah agak berkurang ya dibanding di pagi hari, sehingga mungkin
untuk supaya anak lebih bersemangat lagi, mungkin saya akan kasih ice breaking ya. Namanya ice breakingnya mungkin tebak angka, dan ini mungkin masih berkaitan dengan materi dari ice breaking saya akan masuk melalui ice breaking untuk menyentuh materi mereka terkait dengan operasi bilangan. Yang kedua itu strategi pembelajarannya juga itu pembelajaran berdiferensiasi ya. Saya lebih ke diferensiasi proses. Jadi mungkin nanti saya akan bagi anak-anak menjadi beberapa kelompok. Sebenarnya di pertemuan-pertemuan sebelumnya kan sudah ada pemetaan awal terkait kemampuan peserta didik, sehingga dari situ dasar saya untuk membagi peserta didik menjadi beberapa kelompok. Ya, nanti di situ saya akan kasih beberapa soal-soal ya. Sebenarnya soalnya sama, hanya mungkin narasi soalnya yang berbeda saja ya, sesuai dengan kemampuan mereka seperti itu. Iya, jadi model pembelajaran yang nanti akan Bapak terapkan di kelas itu discovery learning ya. Discovery ya. Strateginya Bapak akan mengaplikasikan kompetensi KSE Iya. Dan juga pembelajaran berdiferensiasi. Betul. Tentunya akan sangat menarik dalam pembelajaran karena mereka akan dikelompokkan berdasarkan kemampuan dan pengetahuan awal. Jadi mungkin akan ada siswa dari pengetahuannya sudah lanjut, sudah memahami konsep. Ada juga siswa nanti pengetahuannya sangat rendah. Mungkin itu akan fokusnya ke sana. Iya, betul. Seperti itu Pak ya. Menarik sekali ini Pak, pembelajaran berdiferensiasinya. Kira-kira nanti Bapak akan menggunakan media seperti apa untuk pembelajaran di kelas? Ya, media yang saya akan gunakan yang pertama pasti saya akan menampilkan PPT ya ke anak-anak terkait dengan mungkin bagaimana sih sebenarnya operasi bilangan itu, operasi campuran, mungkin sedikit pengenalan ke anak-anak. Kemudian juga saya akan memberikan LKPD, lembar kerja peserta didik. Kemudian karena di sekolah kami itu sudah ada masing-masing anak-anak memiliki buku paket, mungkin juga kami akan memanfaatkan itu sebagai bahan literasi untuk anak-anak sebelum mereka mungkin menemukan rumus-rumus atau langkah-langkah yang tepat untuk operasi campuran bilangan, ataupun juga untuk menjawab soal-soal dari soal yang diberikan. Seperti itu. Iya. Oh, jadi medianya nanti akan ada slide PowerPoint untuk membuat mereka itu lebih paham, kemudian juga actionnya berupa LKPD, lembar kerja peserta didik, kemudian referensinya dari buku paket mereka Pak ya. Iya. Nanti pelaksanaan pembelajaran itu yang akan Bapak lakukan di kelas kapan actionnya Pak? Pembelajaran saya mungkin nanti itu di kelas 7A ya. Di kelas 7A itu hari Senin itu, dan di jam 12 ya, jam 13 sampai 14.20. Jadi ada sudah duhur. Oh iya, jadi nanti pembelajarannya itu di kelas 7A di hari Senin setelah sholat duhur Pak ya. Agak menantang juga ini pembelajarannya Pak ya, karena dilaksanakan setelah sholat duhur di waktu siang, di mana pembelajaran matematika ini membutuhkan fokus yang agak tinggi Pak ya. Baiklah Pak, saya sangat berharap pembelajaran Pak Harisal itu akan berjalan sesuai dengan apa yang kita diskusikan hari ini, dan juga pembelajaran itu bisa lebih tertata dengan baik. Baiklah Pak, nanti saya akan masuk di kelas Bapak untuk melakukan pengamatan dan observasi, sekaligus akan mencatat hal-hal yang bisa saya berikan penguatan nantinya, sehingga kita bisa menemukan proses pembelajaran yang lebih bermakna yang bisa kita berikan kepada anak-anak. Saya doakan Pak, semoga pembelajarannya tidak ada hambatan, lancar, sehingga observasinya nanti bisa berlangsung secara maksimal. Terima kasih Pak, sampai ketemu di kelas. Demikianlah percakapan pra-observasi saya dengan Pak Harisal. Kita akan lanjutkan nanti pada hari Senin di kelas 7A, tepatnya pada pukul 13.00. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Halo Om. Alhamdulillah khair. Baik Anda sekalian, alhamdulillah insyaallah karena pada siang hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk berkumpul di tempat ini. Salam dan sholawat serta surah dari baginda kita Nabiullah Muhammad SAW. Kali bahwa kemarin itu kita sudah menyusun apa? Kesepakatan. Apa salah satu bunyi dari kesepakatan kelas kita? Jangan ikut di kelas, hadir on time di kelas. Itu kesepakatan kita ya, yang harus kita sepakati bersama. Saya harap Anda semua, kalau tadi ada yang masih terlambat, saya harap di pertemuan berikutnya sudah tidak ada lagi yang terlambat ya. Karena itu bagian dari kesepakatan kelas. Kemudian apa lagi isi dari kesepakatan kelas kita? Nggak boleh makan. Nggak boleh makan di kelas, nggak boleh terlambat, kemudian memperhatikan guru saat belajar. Oke. Jadi baik Anda sekalian, hari ini, namun sebelum Ustaz masuk di kegiatan pembelajaran, Ustaz mau tanya dulu, ada teman yang tidak hadir hari ini? Ada. Siapa saja yang tidak hadir? Bisa, lagi? Laki-laki? Zaldin ya. Berarti ada 4 teman. Selanjutnya Anda sekalian, hari ini insyaallah kita akan masuk di materi pembelajaran. Nah, materi kita hari ini masih lanjutan dari materi yang sebelumnya. Terhadap konsep apa operasi bilangan. Nah, hari ini kita akan belajar operasi bilangan. Ustadz akan bagi ya. Ustadz akan bagi kelompok ya. Yang itu mati siapa? Yang itu mati mana? Yang itu mati Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi.
mulai kita hari ini sampai jam 14.20 dan sudah menunjukkan ya jelas nanti kita akan kembali lagi. Baik, sebelum Ustaz mengakhiri pertemuan kita pada hari ini, Ustaz mau refleksi dulu kegiatan pembelajaran kita pada hari ini. Siapa yang bisa menyampaikan apa yang sudah dipelajari pada hari ini? Ya, Hakiki, coba. Bagaimana perasaan Hakiki setelah mempelajari operasi pencegahan hari ini? Oke, siapa lagi yang bisa menyampaikan refleksi kegiatan kita pada hari ini? Ya? Oke, coba Aditya. Aditya, apa yang sudah dipelajari pada hari ini Aditya? Ya. Apa yang sudah dipelajari pada hari ini? Bilangan bulat. Operasi bilangan? Bulat. Bagaimana perasaannya Aditya hari ini? Senang. Ya, Karena matematika. ya sudah mempelajari Bilangan bulat. Oke. Baik. Listrik dadan. Salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Pada kesempatan ini saya akan melaksanakan kegiatan coaching untuk supervisi akademik yang merupakan rangkaian dari observasi bersama rekan saya yaitu Pak Harisal. Sebelumnya kami telah melaksanakan kegiatan pra-observasi dengan seperti saya Pak Harisal, kemudian dilanjutkan dengan kegiatan observasi pembelajaran di kelas, melihat dan mengamati proses pembelajaran yang dilaksanakan oleh Pak Harisal, dan lanjutan dari kegiatan tersebut adalah kegiatan pasca observasi. Nah, pada kesempatan kali ini saya kembali ditemani oleh Pak Harisal yang akan melaksanakan kegiatan coaching pasca observasi. Mari kita saksikan. Assalamualaikum Pak Harisal, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Sehat Pak ya. Baiklah Pak Harisal, pada kesempatan kali ini kita akan berbincang-bincang terkait dengan hasil praktek mengajar yang sudah Pak Harisal laksanakan di kelas, dan juga saya observasi pada saat Pak Harisal sedang mengajar di kelas. Baiklah Pak Harisal, saya akan berbincang-bincang terkait dengan pengalaman observasi di kelas yang Bapak Harisal ajar. Yang pertama, bagaimana perasaannya Pak setelah kegiatan observasi di kelasnya Bapak? Iya, perasaan saya setelah observasi yang pasti pertama senang ya, karena saya pikir jarang-jarang gitu ya ada kegiatan observasi seperti ini, dan tentu hal ini bisa istilahnya saya dapat belajar gitu ya, nanti dari hasil observasi ini seperti apa. Kemudian juga dari sini juga mungkin bisa menjadi pilihan untuk saya juga untuk pengembangan ke depannya bagaimana proses pembelajaran yang lebih baik. Meskipun sebenarnya jujur agak ribet juga ya, ada guru prinsip di kelas kemudian mengajar seperti biasa, tapi kayaknya hal yang baik untuk kedepannya menimprove atau upgrade kemampuan. Oh, jadi perasaannya lega Pak ya? Lega juga ya. Oh iya. Ini kan kegiatan pasca observasi Pak ya. Mungkin ada yang Bapak harapkan dari kegiatan bincang-bincang ini setelah observasi pembelajaran di kelas? Iya, sebenarnya yang paling saya harapkan sih dalam kegiatan observasi ini, yang pertama tentu saya dapat mendapat masukan gitu ya dari observer terkait dengan proses pembelajaran yang saya lakukan. Selama ini mungkin kita melakukan evaluasi tapi melibatkan siswa saja gitu yang terpanik dari sisi. Mungkin juga bagus kalau kita ada masukan-masukan yang diperoleh dari rekan guru atau rekan sejawat terkait dengan proses pembelajaran yang kita lakukan. Iya, betul Pak ya. Setelah kita menonton sama-sama video pembelajaran yang Bapak lakukan di kelas, video observasi
kita tonton sama-sama bagaimana caranya Pak Rizal mengajar di kelas. Setelah Pak Rizal menonton video tersebut, kira-kira apa yang kurang dari pembelajaran yang Pak Rizal laksanakan di kelas? Ya, kalau yang kurang sih sebenarnya kalau dulu banyak kan Pak ada dari proses pembelajaran mungkin yang paling penting sih yang menurut saya yang paling banget itu di bagian pada saat membagikan sama siswa ya atau alis berisi karena memang saya sebenarnya tipikal orang yang serius begitu ya dalam hal berbagai. Jadi kalau misalnya kayak membagikan semangat anak-anak itu alis berisi menurut saya itu hal atau tantangan bagi saya gitu ya. Tapi karena bagaimanapun kan kebetulan saya mengajar kemarin itu di jam sore 3 jam 9 dan kebetulan itu pelajaran matematika saya pikir harus gitu ya diberikan semangat dulu anak-anak dari awal. Saya pikir menjadi tantangan gitu ya, sekaligus juga menurut saya belum maksimal di kelas. Kemudian yang kurang juga sebenarnya kan kita sudah susun perencanaan gitu ya di awal, cuma mungkin karena kondisi sesuai tidak berbeda dengan yang kita bayangkan sehingga mungkin ada beberapa alur-alur harus Untuk kedepannya ini Pak Rizal, setelah melihat kekurangan dari proses pembelajaran yang Pak Rizal laksanakan, kira-kira rencana perbaikan yang mungkin segera akan Pak Rizal laksanakan seperti apa? Rencana kalau saya kan tadi menilainya itu ada kurang dari mungkin memperbaiki skripsi cara baik itu mungkin saya lihat digital gitu ya atau literasi buku atau di pendidikan lingkungan seperti itu atau juga mungkin bisa saja nanti saya masuk di kelasnya Pak Amrin mungkin atau di kelasnya teman-teman yang lain yang saya anggap mungkin bisa membangkitkan semangat teman-teman membangkitkan semangat siswa seperti itu. Oh begitu Pak ya? Jadi sharing pengetahuan terkait dengan tujuan pembelajaran yang kita bahas di praobservasi, apakah tujuan-tujuan pembelajaran yang Pak Rizal tuangkan dalam RPP Bapak itu sudah tercapai atau sebenarnya ada yang tercapai, ada yang tidak. Artinya kalau saya nilai kan kemarin itu pembelajaran saya itu terkait dengan operasi dan kemudian menyelesaikan masalah jalan bulan KPK dan SPB. Pada dasarnya kan untuk siswa kelas 7 mereka sudah pelajari ya waktu SD itu terkait dengan operasi dengan KPK dan SPB. Memang ada beberapa anak saya lihat kurang ya. Kalau operasi rata-rata mereka sudah bisa, cuma untuk menyelesaikan masalah ini yang anak-anak sebenarnya itu masih menjadi mereka kesulitan gitu ya. Kalau untuk menyelesaikan masalah itu kan lebih kepada hal-hal real yang mereka lihat di lapangan yang dikaitkan dengan materi pembelajaran ini. Itu saya lihat masih kurang. Kalau secara konsep rata-rata dari pembelajaran yang Pak Rizal laksanakan di kelas, apakah ada hal-hal dari pembelajaran tersebut yang sudah bisa dipertahankan atau hal baik yang bisa dipertahankan atau lebih banyak yang masih perlu ditingkatkan dari proses pembelajaran tersebut? Ya, kalau saya sih melihatnya di dalam proses pembelajaran saya kenapa menurut saya proses itu dengan mengumpulkan anak-anak menjadi beberapa bagian sesuai dengan kondisinya ya, itu akan memudahkan anak-anak dalam menerima materi yang kurang dibutuhkan yang kurang bagus yang bagus atau dengan metode yang lain yang penting ada pengukuran seperti itu sehingga anak-anak yang mungkin semua anak-anak di dalam kelas itu terfasilitasi. Jadi hal-hal yang masih perlu dipertahankan tetap akan dipertahankan adalah pembelajaran berdiferensiasi baik itu konten maupun proses. Kemudian juga mungkin yang perlu dipertahankan itu adalah komunikasi dengan anak-anak yang maksudnya ketika ada hal-hal yang mereka tidak ketahui langsung ditanyakan, kemudian refleksi ahli juga itu saya pikir hal-hal yang perlu dipertahankan. Kemudian rencana untuk melaksanakan
melaksanakan perbaikan dari pembelajaran tersebut selain melihat teman-teman mengajar seperti apa perbaikan ini? Iya, rencana perbaikan yang saya lakukan ke depan ini mungkin saya juga akan misalnya buat video, kemudian karena tadi itu adalah saya di skripsi ya, mungkin juga bisa saya nanti taktis di kelas, bukan saya yang skripsi tapi saya juga anak-anak karena mungkin dengan cara itu juga anak-anak dapat dikasih tampil, mereka juga mungkin selama ini sebenarnya banyak aktivitasnya cuma mungkin tidak tersalurkan karena tidak pernah guru menunjuk seperti itu, jadi semuanya jalan. Oh, jadi pelibatan langsung ya? Iya, pelibatan langsung anak-anak ya tadi. Setelah merencanakan perbaikan-perbaikan, melihat hal-hal positif yang dipertahankan, kira-kira kedepannya itu harapan Pak Harisal dalam pengajaran di kelas itu seperti apa? Iya, Apa yang ingin dicapai? sama sih seperti itu yang lainnya, harapannya bahwa apa yang kita sampaikan pada saat ini betul-betul dapat dipahami dengan baik ya, kemudian semua tidak ada peserta didik yang merasa apa ya tersingkirkan dalam proses pembelajaran, artinya semua terfasilitasi, tidak ada yang merasa kok Ustaz ini, jadi mereka terfasilitasi satu dengan yang lainnya, kemudian anak-anak merasa senang, nyaman di kelas, karena menurut saya hal pertama yang harusnya anak-anak dapatkan dalam proses pembelajaran adalah mereka senang, mereka bahagia gitu ya. Nanti yang lain itu akan mengikut. Itu saja sih. Sekali ini ya Pak Harisal harapannya ke depan. Kira-kira dalam mengajar di kelas berbagi ilmu dengan anak-anak kita, siapa-siapa yang menjadi inspirasi Pak Harisal dalam pembelajaran di kelas? Untuk proses pembelajaran ini, inspirasi saya sih sebenarnya itu semua orang yang ada di sekolah, tentunya termasuk siswa itu bagian dari inspirasi saya ya, dan karena di kelas itu kan ada berbagai siswa ya, jadi siswa ada yang memang maksudnya akademik, secara akademik mereka bagus, ada yang kurang, tapi ketika kita lakukan refleksi mereka rata-rata menunjuk bahwa dalam proses pembelajaran itu kurang yang kita, jadi itu bagian apa yang memotivasi saya untuk menjadi lebih baik. Kemudian yang kedua tentu rekan-rekan guru dan kepala sekolah, karena itu yang selalu memberikan Itu ya, Nah, Pak Harisal, saya pikir bincang-bincang kita terkait dengan pasca observasi, saya juga telah menggali apa yang menjadi inspirasi, bagaimana kekurangan dan kelebihan dan rencana tindak lanjut yang Pak Harisal ingin laksanakan dalam kita juga sebagai berbincang. Alhamdulillah, saya pikir semoga usaha yang Pak Harisal telah lakukan dan yang akan Pak Harisal lakukan dimudahkan sehingga kita bisa menghadirkan pembelajaran yang menyenangkan bagi anak-anak kita di sekolah. Terima kasih Pak Harisal atas waktunya. Nah, saya pikir demikian bincang-bincang saya dengan rekan sejawat saya yaitu Pak Harisal dalam kegiatan supervisi akademik pasca observasi. Semoga memberi manfaat untuk kita semua. Saya tutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ya Pak Amrin dan Pak Harisal, hari ini sudah berlangsung proses coaching, menurut saya sudah maksimal lah, artinya Pak Amrin sudah mampu mengemukakan pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya terbuka, yang menggali artinya menggali bagaimana Pak Harisal bisa merefleksikan dirinya sendiri dalam melakukan proses pembelajaran. Jadi beliau sudah mampu mengemukakan hal-hal yang sudah baik, kemudian hal-hal yang masih harus diperbaiki,
kemudian hal-hal yang menjadi rencana tindak lanjut ke depannya. Insya Allah ini bisa lebih dimaksimalkan, bisa lebih dikembangkan, dan tentu saja diterapkan pada proses-proses pembelajaran selanjutnya. Oke, terima kasih Pak Amrin.